Simbolon, kami penyuluh agama Kristen mengajak kita untuk melakukan ibadah dan selamat menikmati. Marhite-hite kuarni di batatana, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Unako mabiar, audo bonana dohot ujungna, na mangulu do, jala nang mate do au na julo, jala idama, audo na mangulu do di saleleng-lelengna, jala di au do anak hisul di go, banua toru dohot hamatean. Haleluya, martamiang manita. Ali Tuhan dibata para sirohana sumur. Idok hatam do, ikon manaun hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu asangapon. Sai parohai mahami, asauduk hami tulo meniroham. Jala hot hami dihaporseaun nature. Asototong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sugot. Silehonon mutu akana porsea dimo. Amen. Puji-pujian dihasadaun dohot haolongon sama dongan. Edde hananakok sian si David. Idama dengganai dohot sonanai. Molotung pungu sahudulan akan amar hamarangi. Soambian kausus dulu pola malau tumise di aron pola malau satu ramunya kausus. Somon nabur ni Hermon nama bawah tu akadulok Sion. Ai disido di parbaga Jehovah pasu-pasu hanguluan saat ro di saleleng-lelengna. Ido sahatna martua doakan atu mangingon hatani di bata jalan biasa. Engkau membuang dosaku.
kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Kita mulai pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Karena ini ada 4 ayat, saya rindu kita membaca secara responsoria. Seberapapun yang hadir di tempat ini dan barangkali Bapak Ibu yang menyaksikan secara online boleh diikuti membaca firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang ke-6, bagi saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca pada ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-6 nantinya. Saya mulai pada ayat yang ketiga. Saya mohon nanti saudara-saudara membaca ayat yang keempat dan ayat yang ke-6. Saya mulai dari firman Tuhan ini, pengharapan iman dan kasih, dari judul perikopnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Berberdirilah hari itu, sampai sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Terima kasih atas waktunya saudara-saudara. Baik, kita melihat sejenak firman Tuhan, di mana hari ini kita mengingat bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yang pertama sekali bangkit dari antara orang mati. Kalau di ayat yang lain disebut dialah yang suruh, yang pertama sekali. Mengapa dia harus bangkit dan untuk apa dia harus bangkit, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus? Tentunya Allah mempunyai tujuan yang luar biasa. Tentunya Tuhan sudah merancangkan ini demi keselamatan saya dan saudara. Pada ayat yang ketiga kita melihat bahwa Rasul Petrus menegaskan, mengingatkan kita dengan ayat ini. Dikatakan terpuji Allah Bapa, bahwa karya penyelamatan itu telah dirancang jauh sebelumnya atau setelah manusia jatuh di dalam dosa, dan penggenapannya terjadi pada hari ini bagi saudara dan saya yang telah mempercayainya. Dikatakan di sini yang pertama, yang telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati, bahwa Yesus melakukan sesuatu perkara yang besar. Dia mati, dikuburkan, dan kemudian dia bangkit kembali supaya saya dan saudara mengalami kelahiran yang baru, mengalami kehidupan yang baru. Kita dilahirkan secara roh menjadi pribadi yang baru. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, walaupun dia telah mati dan disalibkan, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kematiannya. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah kedatangan Yesus ke bumi ini. Saya tidak bisa membayangkan, coba kalau dia telah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, dan sampai sekarang dia masih terus terkubur. Dari 2000 tahun yang lalu dia masih terkubur. Saya yakin kekristenan kita menjadi kekristenan yang konyol, kekristenan yang hampa. Tetapi oleh kebangkitannya kita mengalami kelahiran kembali. Kita mengalami hidup baru. Dari dosa kita dilahirkan menjadi pribadi yang baru. Dari kematian yang selama-lamanya kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru.
Amin. Kita percaya di sana, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, bahwa kita telah menerima kebangkitan itu. Itu sebabnya ada lagu kita. Kalau tidak salah, kita akan menyanyikan, dikatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Orang yang telah menerima kebangkitan Kristus di dalam dirinya pasti meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang biasanya dia cenderung hidup dengan dosa, yang biasanya cenderung hidup dengan berhala, dengan praktek-praktek yang menyakitkan hati Tuhan. Kalau dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya oleh kebangkitannya, dia sudah dilahirkan kembali. Itu sebabnya di kitab Roma 8 dikatakan, mati sama dengan kematian Kristus dan sama dengan kebangkitannya. Jadi kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Itulah sebabnya gereja mengadakan baptisan, menyatakan atau menyelenggarakan baptisan ini, membuktikan bahwa kita menerima kematian Kristus dan kebangkitannya. Dibaptis artinya dimatikan, kemudian diangkat lalu dihidupkan. Saudara, para kekasih kami di dalam Kristus Yesus, koreksi dirimu. Hari-hari ini, siapapun saudara yang hidupnya masih dalam hidup yang lama, yang hidupnya belum berubah, bertobatlah. Untuk itu, tinggalkan cara hidupmu yang lama, yang cenderung dengan ego, yang cenderung dengan gaya hidup yang selama ini menyakitkan hati Tuhan. Tinggalkan itu. Itu sebabnya murka Tuhan dicurahkan kepada Sodom dan Gomora, karena di sana terjadi konsumerisme yang lebih tinggi. Di sana terjadi hidup bebas. Orang yang sudah menerima kebangkitan Kristus pasti hidupnya cenderung kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita telah menerima kebangkitan Kristus dan kita dibawa kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Apa itu hidup yang penuh harapan itu? Kita melihat di ayat yang seterusnya, ayat yang keempat. Dikatakan hidup yang penuh harapan, kita akan menerima suatu bagian yang tidak binasa. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang akan binasa. Untuk itulah perlu kita menerima darah Kristus, darah penyucian, supaya apa yang binasa ditelan yang tidak binasa, supaya seluruh yang dapat binasa ini ditutupi yang tidak dapat binasa dari surga. Hidup yang penuh harapan itu adalah kita menerima hidup kekal di surga. Amin. Kita semua ingin ke surga. Saya percaya kalau sudah berkata orang Kristen, pastinya ingin ke surga. Siapa di sini yang ingin ke surga, katakan amin. Serius? Serius mau ke surga? Waduh. Kita melihatlah, siapapun yang mendengarkan berita kebenaran ini, pastikan engkau serius mau ikut ke surga. Dan jangan engkau buat gampangan. Siapapun engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kita sedang berjalan kepada satu kehidupan yang tidak binasa, yaitu surga yang kita rindukan ini. Banyak sekali lagu-lagu yang menyatakan bahwa dia ingin ke surga. Dalam bahasa Batak ada kuede tangan dokon surgoi sambulok tadui. Moloi dokon surgo sambulokta lapatanna surgoi hutanami dui. Kira itu terjemahan sederhana. Artinya kita akan kembali ke sana, ke surga, satu kampung yang telah dipersiapkan Allah. Sesungguhnya kita dari sana karena Yesus dari sana. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat yang ke-20, bagian yang terakhir, bahwa dikatakan di sana bahwa kewargaan kita adalah kewargaan surga. Identitas orang Kristen itu di surga sebenarnya.
Dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi banyak orang yang terlena dengan kebanggaan dunia ini. Mereka tidak menyadari bahwa kampung halaman yang sesungguhnya adalah surga. Orang kata nama dok surgoi sambudot tadi. Nyanyi boleh hebat, tetapi cara hidupnya menyakitkan yang berdiam, yang berkuasa di surga. Untuk itu Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, ketika hari ini mendengarkan berita kebenaran ini, jangan keraskan hatimu, persiapkan dirimu. Dia akan datang segera menjemput hanya orang yang setia, hanya orang yang sungguh-sungguh, bukan yang main-main. Tuhan akan segera datang kedua kalinya. Untuk itu marilah bersiap untuk meraih harta. Dikatakan di sini yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Bagi saya dan saudara sudah ada harta tersimpan di surga. Kalau saya boleh terjemahkan harta karun kita di surga. Untuk itu mari ke sana. Kita lihat di sana. Di dalam kitab Matius dicatat, janganlah engkau mengumpulkan hartamu di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga, sebab pencuri tidak akan dapat mencurinya. Saya mau bertanya kepada kita sekalian, hari ini sedang mengumpulkan harta di bumi atau tidak? Apakah saudara sedang mengumpulkan harta di surga atau tidak? Untuk itu sadar dan bertobatlah. Saya memiliki prinsip, apapun yang dipercayakan Tuhan untuk saya lakukan, apapun kesempatan yang Tuhan berikan, itu saya lakukan dengan segenap hati dalam rangka mempersiapkan diri saya menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali, dalam rangka menyimpan harta di surga. Untuk itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita pergi untuk menerima harta karun kekekalan yang telah disimpan di surga. Beberapa kali saya menonton televisi, ada film-film yang sedang mencari harta karun. Segala sesuatu mereka tinggalkan. Banyak yang dikorbankan. Istri, anak-anak mereka ditinggalkan. Rumah harta mereka ditinggalkan demi satu harta karun yang mereka rindukan. Seharusnya orang Kristen dalam mencari harta karun surgawi harus seperti itu. Amin. Itu sebabnya di kitab kalau tidak salah di kitab Yohanes dikatakan, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, jika seorang lebih mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak bagi. Artinya Bapak Ibu, sungguh Yesus merindukan keseriusan dalam mengikut Tuhan. Siapapun saudara, apapun hartamu yang ada di bumi, apapun jabatanmu, apapun keadaanmu hari ini, kalau engkau tidak mendapat harta di surga, sia-sialah semuanya. Percuma engkau menjadi orang Kristen kalau engkau tidak dapat harta karun di surga kelak. Maka koreksi hatimu, koreksi pikiranmu, koreksi tindakanmu selama ini. Layak engkau mendapat harta karun di surga kelak. Kemudian di ayat yang kelima, bagi siapakah harta karun itu? Siapakah yang layak mendapat harta kekekalan surga yang dijanjikan itu? Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan bahwa surga yang dipersiapkan di awal itu, jelas siapa yang akan masuk ke sana. Di kitab Wahyu pasal yang ke-21 jelas dikatakan. Ada juga di ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Siapa-siapa yang akan masuk ke sana, jelas di sana. Tapi saya tidak akan masuk sampai kepada itu, kepada kitab Wahyu. Tapi kita lihat kembali ayat yang kelima dalam surat 1 Petrus 1 ayat yang kelima ini. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Amin. Kita semua saudara yang dikasih dalam Kristus dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi tidak satu pun kita, siapapun orangnya, apapun jabatannya, sekaya apapun engkau ada hari ini karena dipelihara oleh tangan yang kuat, yaitu kekuatan tangan Allah. Karena apa? Karena kita masih beriman. Dikatakan lagi kalimat berikutnya,
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kita tidak tahu akhir zaman itu apa hari ini atau besok, atau minggu atau lusa, atau bulan ini atau tahun ini. Tetapi dikatakan firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoa. Bapak Ibu dikasih dalam Kristus Yesus, beberapa kali firman Tuhan mencatat, berjaga-jagalah sebab anak manusia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Saya mau bertanya, bila mana Tuhan malam ini datang? Bila mana Tuhan siang ini datang? Adakah saudara dan saya siap? Sudahkah kita layak? Sudahkah kita mendapat satu kepastian akan ikut bersama-sama dengan Dia? Di kitab Wahyu dikatakan, aku berdiri di muka pintu, mengetok. Bagi siapa yang membuka pintu itu, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini firman-Nya mengetuk engkau, bukalah pintu hatimu, terimalah Yesus masuk di hatimu. Makanlah, nikmatilah bersama dengan Yesus segala anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita. Dikatakan di sini firman Tuhan, orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Jadi yang perlu kita ingat, supaya kita menerima harta karun kekekalan itu, kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan dengan iman, bukan dengan kecemasan. Amin. Menanti-nantikan Tuhan dengan iman. Menanti-nantikan ini membosankan sebenarnya. Seperti seseorang menanti-nantikan kedatangan temannya, karena dia sudah berjanji pukul 3 misalnya, dia tidak datang pukul 3.30, dia tidak datang pukul 3.40, sehingga dia bosan, mulai dia menggerutu, mulai dia curiga apakah datang atau tidak. Dari dulu-dulu berita Injil dikatakan Yesus akan datang kedua kali. Lalu banyak orang yang ingkar, bahasa Batak hidupku sendajolo de songone jamitam. Tetapi dia tidak tahu waktunya Tuhan. Nantikan Tuhan. Untuk itu dalam menantikan Tuhan ini bukan berarti kita harus tidak melakukan sesuatu. Bukan berarti kita menjadi mengurung diri. Bukan berarti seperti praktek-praktek beberapa kelompok di zaman dahulu. Katanya karena sudah mau datang Tuhan, sehingga dia tidak berladang, tidak menanam pohon. Tidak. Kalau saya mempunyai prinsip menantikan Tuhan, saya dalam bekerja selalu berprinsip begini. Siapapun saudara boleh mengambil menjadi bagian referensi hidupnya. Kalau menantikan Tuhan, saya selalu berpikir, ini hari, ini malam Tuhan pasti akan datang. Setiap hari demikian saya berprinsip menantikan Tuhan. Dan sehingga saya tidak takut. Tetapi dalam kesempatan tugas pekerjaan apapun, saya selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Seolah-olah 1000, 2000, 3000 tahun lagi Tuhan akan datang. Kalau memiliki prinsip demikian, saya percaya penantian kita kepada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya menjadi benar dan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Nantikanlah Tuhan dengan iman, bukan dengan menggerutu. Dan jangan takut kalau Tuhan datang kedua kalinya. Banyak orang berkata dalam bahasa amat kiamat namun asongon nagawa tuh. Kalau orang Kristen takut dengan kiamat, kekristenanmu dipertanyakan. Kalau orang Kristen takut dengan kematian, imanmu pertanyakan. Koreksi itu. Kalau saya melihat firman Tuhan, kalau memiliki iman yang benar, tidak takut dengan kematian. Karena kematian adalah salah satu-satunya jalan menuju keabadian. Untuk itu, pastikan engkau mati kelak dimanapun, kapanpun, dan seperti apapun matinya kita tidak perlu mau tahu, tetapi pastikan kita mati di dalam Tuhan. Kitab Wahyu mencatat bahasa Batak, asa perhot. Martua makan apa di bagasa? Tuhan. Berarti akan banyak orang mati tidak di dalam Tuhan, mereka mati di dalam dosa. Saya himbau saudara sekalian, dimanapun berada,
siapapun saudara, pastikan engkau mati di dalam Tuhan kelak. Maka surga, harta karun yang tersimpan di surga menjadi milikmu. Yang terakhir, ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Jadi tidak perlu takut akan segala keadaan yang terjadi. Di kitab Roma 12, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa. Kira-kira begitu dikatakan. Dikatakan di sini bergembiralah akan hal itu. Kita harus bersukacita menanti kedatangan Tuhan. Ada wede alak batak madok, sai mardongan olo hurian managam oh. Tapi yang salahnya ini sering dinyanyikan ketika orang meninggal. Coba kita terjemahkan lagu ini. Sebenarnya esensi dari lagu ini sangat dalam. Sai mardongan olo molo di alak batak namar toa olo lasni roha nasa terbatas. Jadi orang Kristen kalau mampu bernyanyi saya mardongan olok kuriam managapo, artinya las rohana pai mai maon haroroni Tuhan pada hari itu. Amin. Las roha tapa namuno haroroni Tuhan pada hari manak nada. Amin. Saya coba buat pendekatannya begini. Kira somono malas ni rohani halak napai memang Tuhan. Ada usaha rumah tangga anak kona di pangarap Tuhan. Jadi ngaro telepon ni anak kona bapak mulai nama kami di bulan naro hira minggu nasaon tanggal nasaon jalalah sebuah doa rumain. Hira somoni ma baritai tu bapak ada pemakna. Dungi babua baritai. Saya jamin orang tua ini berdua malas roha pai memang. Dia tidak akan sabar lagi menunggu hari yang telah dijanjikan. Dan mereka mempersiapkan kedatangan sang anak beserta menantunya. Kalau orang Kristen berkata saya mardongan olok-olok buriam nagamho, tetapi hidupnya tidak karuan, tindakannya tidak karuan, macam-macam lah. Atau kalau ada berita seperti ini, tanda-tanda kiamat nama, waduh nama, tu dia nama, ada keraguan. Hati-hati Bapak Ibu, koreksi kekristenan. Bergembiralah karena apa? Karena Tuhan akan datang. Karena Yesus Kristus akan datang kedua kali. Kemudian sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Sekarang seluruh dunia dicobai oleh bencana ini sekarang virus corona yang membatasi hubungan kita. Banyak orang mempersalahkan situasi ini. Alani corona, soalnya itu sana. Kalau orang percaya tidak pernah mempersalahkan situasi, justru akan berkata mau lihat mati Tuhan. Laos adalah pasangan diri itu Tuhan. Walaupun kamu seketika harus berduka cita, walaupun ada masalah, harus kita mengingat bahwa Yesus akan datang. Walaupun duka cita melanda, walaupun masalah, walaupun angin badai yang memporak-porandakan segala yang ada, tetapi ingatlah Bapak Ibu, biarkan itu semua terjadi. Barangkali itu adalah langkah atau salah satu syarat kedatangan dari Tuhan. Karena memang dikatakan dalam firman Tuhan akan ada gempa di mana-mana, akan ada perang, akan terjadi hal-hal yang sulit yang tidak terpahami oleh manusia. Pastikan selalu merid di bahasa Batak, saya mardongan, kodok-kodok, kuriang managapo. Saya suka lagu ini. Ketika saya jalan naik sepeda motor keliling Samosir, sering saya nyanyikan ini dengan kuat. Kalaupun sedang di kendaraan, saya nyanyi pujian ini. Saya mardongan ulu-ulu kuriang managapo. Maranatha roh Tuhan, luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan jika Tuhan datang kedua kali, itu jauh lebih baik daripada di sini.
Untuk itu, para kekasih kami dalam Kristus Yesus, seharusnya kita sudah sadar dan bertobat. Dikatakan satu ayat lagi sebagai referensi. 1 Korintus 7 ayat 26 dikatakan, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, bahwa firman Tuhan ini mengingatkan sesungguhnya kita harus sadar bahwa tiap hari sesungguhnya itu adalah waktu darurat. Harus begitu kita berpikir. Artinya tanpa tergantung kepada Tuhan, kita tidak mampu melakukan apapun. Waktu ini adalah waktu darurat. Untuk itu tetaplah kita dalam keadaan seolah-olah tidak memiliki apapun selain daripada bersandar kepada Tuhan. Untuk itu firman Tuhan sudah dengan tegas mengingatkan, mengajar, menegur kita sekalian, para kekasih kami di dalam Kristus Yesus, bersiaplah, songsonglah kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena kematiannya dan kebangkitannya akan menjadi sia-sia bagimu jika dia datang kedua kali, engkau tidak ikut di bawahnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari renungkan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kami pada siang ini mengingat kemurahan-Mu yang besar dan ajaib yang tidak dapat kami perhitungkan dengan segala apa yang ada di bumi ini. Anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau telah rela menggantikan kami di kayu salib. Engkau telah rela memasuki keadaan api neraka lewat kematian-Mu di kayu salib, menggantikan kami yang seharusnya kami di sana. Oleh karena anugerah-Mu yang besar itu, kami bebas dari sana dan kami telah menerima kelahiran baru oleh kebangkitan-Mu. Terpujilah Engkau atas karya-Mu yang luar biasa. Maka teruslah Tuhan memimpin menuntun langkah kami sampai ketika Engkau datang kedua kalinya. Engkau dapati hati kami terus tertuju kepada Tuhan, siap menyongsong Engkau untuk pergi ke kota Yerusalem baru yang telah Engkau sediakan itu. Maka persiapkanlah hati kami oleh firman-Mu. Setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, berkatilah sehingga kami hidup cenderung kepada kebenaran firman-Mu. Bila mana selama ini kami Tuhan jauh daripada kebenaran, jauh dari firman-Mu, kami datang memohon ampun di hadapan-Mu. Kiranya kemurahan-Mu terus bertambah-tambah atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, selagi Engkau masih izinkan kami boleh hidup beraktivitas di bumi yang panah ini, kami percaya Engkau oleh tangan-Mu yang kuat menjaga dan memelihara kami, sehingga sampai Tuhan datang kedua kali, hati kami tetap tertuju kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Hati kami tetap bersiap menyongsong Engkau Tuhan, menyambut kedatangan-Mu yang luar biasa itu. Biarlah setiap telinga, setiap mata yang menyaksikan kebenaran firman-Mu hari ini, dimanapun dan apapun keadaan mereka, biarlah Tuhan memberkati, membuka hati mereka, sehingga mereka menerima firman-Mu, menghidupinya di dalam nama Yesus Kristus. Manakala ada saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sakit penyakit, untuk itu kami memohon anugerah-Mu, jamah mereka oleh kemurahan-Mu menerima kesembuhan ilahi dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menjadi percaya, mengalirlah kesembuhan itu. Ketika mereka menjadi percaya, mengalirlah pintu berkat, terbukalah pertolongan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami, seluruh tindak tanduk kami, biarlah dipimpin hanya oleh kemurahan-Mu saja, hanya oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat mimbar gereja ini, kami boleh menyajikan firman-Mu dari tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan di tempat ini. Seluruh hamba-Mu para parhalado di tempat ini, lebih lagi Engkau pakai dan urapi menjadi terang dan terang untuk membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu yang digembalakan dalam pelayanan ini,
Mari Tuhan jamah berkati mereka, hati mereka condong kepada firman-Mu, hidupnya diperbaharui setiap hari, menjadi siap, menjadi mempelai-Mu kelak. Ketika Engkau datang kedua kalinya, hati mereka tertuju kepada Tuhan. Juga Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini, Engkau yang mengampuni bangsa ini Tuhan. Bahkan pemerintah kami, Engkaulah yang memakai mereka, sehingga lewat pemerintah kami diberkatilah bangsa ini dengan berkat kemakmuran, dengan berkat kesejahteraan dari surga menguasai atas bangsa ini. Bahkan secara khusus untuk negeri kami Samosir yang kami cintai ini, marilah Tuhan berdaulat atas bumi Samosir. Memberkatilah Engkau atas seluruh penduduk Samosir ini. Memberkatilah Engkau atas bumi, atas tanah Samosir ini, di dalam nama Yesus. Berkati ladang sawah, peternakan, perikanan, pohon berbuah, semuanya itu Engkau berkati Tuhan, menghasilkan dengan baik, sehingga olehnya umat-Mu akan semakin datang tunduk bersyukur kepada Tuhan, di dalam nama Yesus. Lewat pemerintah kami Tuhan di Kabupaten Samosir, akan diberkatilah Pulau Samosir ini. Maka kuasailah pemerintah kami Tuhan, melalui mereka terjadi keberkatan yang luar biasa, di dalam nama Yesus. Secara khusus gereja-Mu Tuhan, dimanapun berada di bumi Samosir ini, denominasi apapun, mari bangkitkan mereka masing-masing, sehingga lewat gereja-Mu akan terjadi keberkatan, akan terjadi pertobatan. Gereja-Mu akan membawa umat-Mu kepada Kristus saja, bukan kepada pribadi, bukan kepada organisasi, tetapi hanya kepada Tuhan. Biarlah gereja-Mu akan memenangkan jiwa-jiwa. Terkhusus Bapa, kami berdoa supaya setiap praktek penyembahan berhala, okultisme yang ada di Samosir ini, yang mereka lakukan tanpa tidak disadari mereka, mari Tuhan Yesus, Engkau oleh darah-Mu, oleh tangan-Mu yang kuat, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya darah Yesus, hanya kuasa Yesus yang berkuasa di Samosir. Hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan atas Samosir. Segala praktek okultisme penyembahan berhala dipatahkan oleh darah Yesus dan oleh kebangkitan Yesus. Maka bangkitlah Samosir untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa bersyukur. Amin. Mari bersama kita tutup doa kita dengan doa penutupan. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memelihara, memberkati saudara sekalian dari mulai ini sampai Tuhan Maranatha datang kedua kalinya. Amin.